terus terang dulu ketika saya lanjut S2 tidak ada punya keinginan untuk menjadi seorang akademisi, tidak punya keinginan untuk menjadi seorang pendidik. Ya karena saya dididik oleh untuk bapak saya guru. Jadi saya saya punya pengalaman hidup menjadi seorang anak guru, sehingga dulu saya tidak punya keinginan untuk menjadi seorang guru. Cita-cita saya dulu dokter, cuma karena orang tua tidak merestui karena keterbatasan ekonomi, akhirnya saya mengubur dalam-dalam cita-cita saya dulu ketika ingin menjadi dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, sobat-sobat semua, sahabat-sahabat di semua, dan kawan-kawan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya berharap juga teman-teman semua mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan rezeki dari Allah berupa kesehatan, sehingga kita terhindar dari bencana wabah yang cukup lama, hampir 2 tahun kita mengalaminya, dan sampai sekarang masih belum selesai. Dan kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Oke, teman-teman, pada malam hari ini saya ingin sekedar berbagi tips bagaimana menghadapi sebuah kegagalan dalam hidup kita. Jadi saya awali dari sebuah cerita dulu. Ketika saya lulus S1, banyak hal yang saya lakukan. Pada saat itu sebelum lulus S1 saya sudah bekerja sebagai karyawan atau tim sukses pada bencana Lapindo. Kebetulan pada saat itu saya dikontrak menjadi tim sosialisasi atau tim sosial di penanganan lumpur Lapindo Sidoarjo. Pasca itu banyak hal yang terjadi ketika kontrak saya sudah habis, dan pada saat itu pula saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah saya S2 di swasta. Dari dulu saya punya prinsip bahwa untuk kuliah lebih baik biaya sendiri daripada harus menggantungkan pada orang tua. Yang kedua juga saya tidak berharap mendapatkan beasiswa, karena dengan kapasitas saya yang notabene adalah orang malas, orang yang tidak mau mengejar prestasi, ya mungkin dulu idealisme saya ya, ketika harus ada beasiswa saya tidak pernah daftar beasiswa karena saya berpikir bahwa saya mampu untuk hidup sendiri tanpa harus bantuan dari lembaga ataupun bantuan dari negara. Yang kedua, idealisme saya dulu juga kenapa saya tidak suka dengan beasiswa. Karena apa? Karena mungkin dengan beasiswa ini semangat saya untuk belajar itu tidak bisa maksimal, karena bukan dari hasil keringat saya sendiri gitu. Sehingga saya memutuskan untuk melanjutkan S2 di swasta. Kebetulan pada saat itu saya cari sekolah universitas swasta karena saya bisa kuliah sambil bekerja. Pasca lulus IAIN Surabaya, dan pasca saya habis kontrak dengan Lapindo, ekonomi saya berubah drastis. Ya mungkin itu bagi saya adalah ujian dari Tuhan ya. Pada saat itu saya harus menghidupi diri saya dari bekerja menjadi sales alat kesehatan, jadi supervisor induk grosir, terus habis itu juga jadi montir, terus jualan kaos dan sebagainya. Pokoknya apapun saya lakukan pada saat itu agar saya bisa membiayai hidup saya sendiri. Yang kedua juga bisa membayar kos pada saat itu. Ada beberapa hal yang mungkin pada saat itu menjadi hal yang menjadi titik balik saya.
Jadi dulu ketika saya lulus S2 dengan gelar magister, saya tidak pernah berani pulang. Karena apa? Sekarang ketika saya pulang saya takut. Takutnya kenapa? Takutnya adalah timbul sebuah persepsi dari masyarakat desa saya dengan persepsi yang mungkin tidak sesuai dengan harapan saya. Terus terang dulu ketika saya memutuskan untuk kuliah, ya salah satunya adalah dengan tujuan agar tidak ada pernikahan dini di desa saya. Jadi dulu memang zaman saya ketika teman-teman saya itu yang perempuan lulus SMP, mereka lulus SMA lulus SMP dan SMA, saya amati dari beberapa teman-teman perempuan saya, mereka kuliah di ITS, Institut Tunggu Suami yaitu di pesantren-pesantren. Ketika sudah umur mereka akan dinikahkan. Begitupun juga dengan teman-teman laki-laki saya, banyak yang merantau berwira swasta atau banyak yang kuliah di UGM, Universitas Golek Mortuo. Nah, dulu di kampung saya memang satu yang pertama adalah pernikahan dini. Ya, pernikahan dini, banyak teman-teman saya yang sudah lulus SMP habis itu udah 2 tahun terus dinikahkan, banyak sekali. Sehingga saya memutuskan untuk udah pendidikan itu penting. Akhirnya saya melanjutkan studi saya S1 sampai dengan S2. Tapi pada saat ketika lulus S2, banyak problem yang saya hadapi dengan titel saya. Yang pertama adalah ketika saya melamar pekerjaan ketika lulus S2, banyak perusahaan-perusahaan yang menolak saya. Ya, menolaknya saya nggak tahu juga alasannya apa. Mungkin salah satunya dulu yang pernah saya alami adalah mereka menolak karena mereka tidak sanggup membayar saya dengan ijazah S2. Akhirnya beberapa bulan pasca itu ya saya menganggur karena tidak dapat pekerjaan. Terus terang dulu ketika saya lanjut S2 tidak ada punya keinginan untuk menjadi seorang akademisi, tidak punya keinginan untuk menjadi seorang pendidik. Ya karena saya dididik oleh bapak saya guru. Jadi saya punya pengalaman hidup menjadi seorang anak guru, sehingga dulu saya tidak punya keinginan untuk menjadi seorang guru. Cita-cita saya dulu dokter, cuma karena orang tua tidak merestui karena keterbatasan ekonomi, akhirnya saya mengubur dalam-dalam cita-cita saya dulu ketika ingin menjadi dokter. Titik balik dari hidup saya ketika saya harus memutuskan untuk menjadi seorang akademisi adalah diawali dari keterpurukan saya. Jadi pasca lulus S2 saya tidak dapat pekerjaan, saya tidak bisa punya biaya untuk hidup di Surabaya. Biasanya dulu hidup di Surabaya menumpang ke rumahnya teman, makan minta teman, bantu pekerjaannya teman, dan hidup di rumahnya teman, dari rumah teman ke rumah teman yang lain. Akhirnya pada saat itu ada sebuah lowongan untuk ngajar. Saya ditawari oleh dosen saya untuk ngajar sebagai asistennya. Akhirnya saya mengiyakan tawaran tersebut. Selanjutnya juga pada saat itu saya juga ditawari ngajar lagi, kebetulan dulu di Jombang. Jadi saya dulu mengajar di Jombang juga. Setiap minggu itu berapa hari ya saya harus ke sana, kalau nggak salah itu 1 minggu dua pertemuan saya harus ke Jombang. Karena pilihan yang terpaksa tersebut, di situ saya kok menemukan diri saya. Apakah memang diri saya di sini ya? Akhirnya saya menemukan sebuah kebanggaan. Saya menemukan sesuatu titik di mana saya menemukan diri saya, passion saya ternyata di situ. Dan saya menikmati pekerjaan itu. Ya walaupun gajinya sangat sedikit, untuk makan 1 minggu aja nggak cukup. Ternyata saya menikmati pekerjaan tersebut. Tentunya dulu pekerjaannya adalah bagaimana saya bisa mengajar mereka bertutur
bertukar pengalaman, terus habis itu memberikan pengalaman yang kita miliki dan sebagainya. Di suatu saat, pada saat itu ada sebuah tawaran karena PNS PNS. Karena saya trauma karena daftar PNS tidak pernah diterima, gagal terus. Pada saat itu formasi PNS yang saya ambil adalah praktisi humas. Kebetulan dulu kan di S1 saya public relation. Yang kedua, dengan basic pengalaman saya dulu ketika saya harus dari sales menjadi marketing bank, terus habis itu menjadi tim sosial di PT Minara Lapindo Jaya. Semuanya berhubungan dengan masyarakat, semuanya berhubungan dengan hubungan antar lembaga, semua berhubungan dengan media. Mungkin dari pengalaman tersebut itu saya menemukan diri saya bahwa kompetensi yang saya miliki cocoknya saya juga harus terjun di akademisi. Ya, pada saat itu saya memutuskan untuk mendaftar calon dosen CPNS. Kebetulan saya sudah lulus S2. Ya, tadi dari awal tadi juga saya sebutkan saya tidak pernah pulang ketika lulus S2 karena takut masyarakat banyak yang berkata pada saat itu sekolah tinggi mulai dapat pekerjaan. Ya, saya takutnya dengan apa yang mereka alami terhadap diri saya, apa yang mereka pikirkan terhadap diri saya itu berdampak terhadap anak-anak mereka, sehingga mereka ketika anaknya keinginan untuk melanjutkan sekolah, mereka tidak mengiyakan. Saya ingin menunjukkan bahwa ketika lulus S2, proses pendidikan saya, ijazah saya, pengalaman saya itu mampu menghadirkan sebuah kebanggaan yang mungkin kebanggaan tersebut bisa ditafsirkan sebagai sebuah bukti bahwa pendidikan itu penting. Gitu aja untuk masyarakat desa saya. Ya, dulu saya kembali lagi pada ketika saya harus daftar menjadi seorang dosen. Saya hampir 4 kali daftar dan gagal terus. Pertama lolos di tes TPA-nya lolos, tes tulis lolos, lalu di tes tulis. Tes pertama gagal di tes tulis, tes kedua lolos di tes tulis, tes ketiga lolos di tes tulis dan lolos di tes wawancara tapi tidak diterima. Mungkin saya dalam hati saya, kenapa kok saya gagal terus itu. Kegagalan pertama saya gagal. Kenapa ya saya gagal padahal saya sudah S2, padahal saya sudah belajar sungguh-sungguh untuk menghadapi tes tersebut. Yang kedua, tes kedua saya gagal terus. Nah, di situ saya belajar dari kegagalan saya. Mungkin banyak slogan yang mengatakan bahwa kegagalan adalah sukses yang tertunda. Saya mengamini slogan tersebut. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Dari beberapa kegagalan yang sudah ada, saya belajar banyak. Yang pertama daftar CPNS dosen itu gagal. Habis kegagalan tersebut saya dikenalkan dengan seorang teman yang punya basic, yang mempunyai basic keterampilan dan profesi menjadi seorang broadcaster ya. Akhirnya kita sama teman tersebut membesarkan PH yang dimiliki oleh teman tersebut. Di situ juga pasca itu gagal lagi, saya kembali lagi menjalin hubungan dengan dosen saya di S2. Di situ saya dididik oleh dosen saya dan diajak mendirikan sebuah lembaga pendidikan namanya Markom Institute yang bergerak di bidang public relation, kehumasan, broadcasting, dan branding pada saat itu. Ya, semacam konsultan juga. Yang kedua mungkin juga semacam lembaga pendidikan short course. Kita tawarkan kepada praktisi TV. Yang kedua juga kita tawarkan pada humas di semua instansi di wilayah Jawa Timur. Alhamdulillah hampir 2 tahun itu berjalan dan sukses lembaganya. Begitu saya menemukan juga titik jenuh di situ. Akhirnya saya daftar lagi. 'C.P.N.S. untuk formasi dosen dan gagal lagi juga.
Lah dalam kegagalan tersebut saya juga diketemukan dengan orang pakar komunikasi pada saat itu. Pakar komunikasi pada saat itu. Akhirnya saya belajar banyak. Diajak beliau untuk melakukan penelitian, diajak beliau untuk untuk menjadi seorang konsultan komunikasi, diajak beliau untuk untuk membantu dia dalam proyek dia membangun iklim kedisiplinan, salah satu dulu mungkin di PT perusahaan Mas Pion pada saat itu. Nah, pasca itu saya melihat kelihatannya saya harus berubah, dan pada saat itu memang keinginan saya ketika mengenal beliau, keinginan saya itu bertambah suka di dunia akademisi. Akhirnya saya pada saat itu saya memutuskan untuk mengawali karir saya di dunia akademisi. Walaupun pada awalnya saya tidak tertarik dengan dunia akademisi, saya sangat tertarik sekali dengan dunia akademisi. Selanjutnya saya beli buku yang mengubah hidup saya pada saat itu, dan mungkin di situ saya memahami bagaimana besarnya pengaruh doa itu ya, pengaruh doa yang kita sering ucapkan ya, pengaruh doa yang kita ucapkan. Mungkin bagi saya doa itu bukan sebuah untaian harapan ya, bukan, tapi sebuah keyakinan, sebuah keyakinan. Buku ini buku pertama kali yang saya beli dan saya menerapkan dalam hidup saya. Judulnya adalah Free to Be Me, menjadi diriku sendiri. Di sini pada saat pembacaan buku ini saya menemukan sebuah jalan. Ketika Anda sukses, maka Anda harus mengingat terus keinginan Anda dalam hati saya, dan Anda itu jadikanlah doa. Pada saat itu saya bikin proposal hidup saya, dan proposal hidup saya nggak pernah saya ceritakan pada teman saya, karena pada saat itu saya menganggap bahwa ketika ada masalah jangan bercerita kepada orang lain tentu belum tentu bisa menyelesaikan masalahmu. Tapi ketika kamu punya keinginan, ketika kamu punya masalah, tulislah proposal tersebut dan ajukan proposal tersebut kepada Tuhan. Ya, akhirnya setiap pintu, setiap dinding kos-kosan saya itu selalu saya tulisi target dan impian saya di tahun 2010 ini, di tahun 2011 ini. Saya masih ingat, di depan pintu saya tulisin, di kamar mandi saya tulisin, di atas ruang tidur saya tulisin. Tahun 2010 punya PH. Terus habis itu tahun 2011 menjadi dosen PNS pada saat itu. Saya masih ingat, hampir berjalan 4 bulan. Setiap pulang saya baca, setiap pulang saya baca keraguan dulu yang mungkin timbul karena kegagalan, timbul karena rasa pesimis yang begitu besar. Itu tidak terasa ketika saya baca tersebut itu menjadi hilang, dan saya semakin mantap dengan apa yang saya baca. Setiap saya baca saya mengamininya, setiap saya baca saya amininya. Ya mungkin itu, dari situ saya memunculkan sebuah pemahaman bahwa ketika doa itu bukan sebuah harapan, doa itu akan bisa tercipta karena sebuah keyakinan. Bahwa doa kita itu akan diterima. Karena apa? Doa itu adalah proposal kita untuk Tuhan. Pada saat itu Allah pada saat itu. Nah, akhirnya saya mengikuti CPNS, dan alhamdulillah saya diterima sebagai dosen CPNS. Walaupun prosesnya begitu panjang, akhirnya saya diamanai untuk menjadi dosen PNS di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dari pengalaman ke pengalaman yang sudah ada, saya mengalami bahwa benar kata orang bahwa kegagalan adalah sukses yang tertunda. Artinya bahwa kegagalan itu mengajarkan kita bagaimana kita bisa mempelajari diri kita sendiri, mempelajari kekurangan kita sendiri,
mempelajari limititas yang kita punyai. Seberapa besar sih kemampuan kita, seberapa besar ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita dari potensi diri kita itu. Akhirnya dari setiap kegagalan tersebut, saya memahami bahwa kegagalan pertama tadi sudah saya utarakan. Kegagalan pertama saya ketika pertemukan oleh Tuhan dengan orang ini yang mengenalkan saya di bidang broadcasting. Kegagalan kedua, saya diketemukan dengan orang ini yang ahli praktisi di jurnalistik, dan saya mendapatkan ilmu banyak dari mereka. Kegagalan ketiga, saya diketemukan dengan orang yang memang ahli komunikasi. Pada saat itu saya diajak untuk riset, diajak untuk penelitian, diajak untuk proyek-proyek beliau kayak gitu. Dan saya memutuskan untuk tidak mengikuti beliau. Akhirnya saya memutuskan untuk di dunia akademisi karena cita-cita saya sesuai dengan apa yang saya tulis tadi. Dan alhamdulillah ketika tes saya diterima menjadi CPNS. Dari situ saya memahami bahwa dari setiap kegagalan, kemungkinan itu adalah kita belum siap untuk menjadi seperti yang kita inginkan. Kita disuruh untuk belajar agar menjadi siap ketika kita ingin sesuatu. Dan ketika kita mendapatkan sesuatu, berarti oleh Tuhan kita sudah dianggap siap dan memang pantas untuk mendapatkan itu. Nah, itulah teman-teman pelajaran yang mungkin diambil dari pengalaman hidup saya, pengalaman yang mungkin sedikit ada ritualitasnya juga. Jadi pada prinsipnya adalah bahwa ketika ngomong kegagalan, jangan sampai Anda putus asa, pesimis. Karena apa? Karena kegagalan mengajarkan kita untuk menguji kita untuk apakah benar-benar kita akan konsisten menuju harapan kita, menuju impian kita. Dari kegagalan tersebut mungkin kita disuruh untuk belajar dan dipersiapkan untuk siap menuju apa yang kita inginkan. Dan ketika sudah kita siap dan kita pantas mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengiyakan itu ketika kita siap mendapatkan apa yang kita dapatkan. Nah, semoga dari secuil cerita ini bisa menginspirasi kita semua, bisa memberikan support untuk kita semua. Jadi dalam hidup, jika Anda mengalami sebuah kegagalan, jangan pesimis. Anggap bahwa kegagalan yang sudah ada, kita disuruh untuk belajar lebih baik lagi sehingga kita menjadi pantas. Ya, kita menjadi pantas, kita menjadi kompeten untuk sesuatu yang kita dapatkan itu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum.